Dan yang mana yang ketiga adalah dengan himpunan pasang berurutan. Terus untuk yang sekarang kita masuk ke fungsi. Bedanya apa sih antara relasi dengan fungsi? Mari kita sama-sama mulai. Oke, pengertian dari fungsi. Apa sih pengertian dari fungsi? Sebuah fungsi f, x ke y ya, x relasi y adalah suatu aturan yang memasangkan tiap anggota x pada suatu himpunan atau daerah asal atau domain dengan tepat sebuah nilai y dari himpunan kedua atau daerah kawan atau kodomain. Himpunan nilai yang diperoleh disebut daerah range atau dari fungsi tersebut. Nah, untuk memudahkan, perhatikan contoh berikut nih. Ada dua buah himpunan ya. Himpunan yang pertama adalah himpunan A. Yang kedua adalah himpunan B ya. Himpunan A ini disebut himpunan awal atau asal. Bahasa kerennya itu adalah domain ya. Domain ya. Terus himpunan B atau himpunan kawan ya disebut kodomain atau kodomain ya. Domain dan kodomain ya. Terus hasil yang dipetakan disebut range ya, range daerah hasil. Ya. Jadi untuk yang daerah asalnya, ini himpunan pertama, daerah B itu disebut daerah kawan ya atau kodomain, terus hasilnya disebut dengan range ya, range. Terus kenapa dia disebut fungsi ya? Kenapa yang kemarin disebut dengan relasi? Nah, ini bedanya di sini, Kak. Nih. Jadi di sini ada himpunan awal ya. Himpunan awal itu semuanya memiliki pasangan dari 0, 2, 4, 6 semuanya memiliki pasangan. 0 pasangannya 2, 2 pasangannya 1, 4 pasangannya 2, 6 pasangannya 5. Ini namanya adalah fungsi. Jadi setiap himpunan awal memiliki pasangan ke himpunan B walaupun B-nya ada yang jomblo ya. Ini disebut dengan fungsi. Kalau kemarin belum tentu antara A dan B itu memiliki pasangan ya. Jadi antara himpunan A memiliki pasangan ke himpunan B dan A ini nggak boleh mendua, nggak boleh mentiga, nggak boleh empat, cukup dia satu pasangan ya. Jadi A ini wajib satu pasangan ke B dan B ini nggak mesti punya pasangan, bisa juga dia dua pasangan ini 0 ke 2, 4 ke 2 ini nggak apa-apa. Ini dikatakan dengan fungsi ya. Bisa dipahami lah. Terus daerah range-nya apa? Daerah range itu daerah yang kena panah 1, 2, 5, 3 dan 4 ini bukan termasuk range ya, bisa dipahami ya. Bahwa yang namanya fungsi itu apabila daerah domain semuanya terpetakan atau semuanya memiliki pasangan ke B dan daerah domain atau daerah asal tidak boleh lebih dari satu pasangan. Seperti itu. Next. Nah, dari diagram di atas dapat kita temukan bahwa fungsi A ke B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Himpunan A tersebut disebut daerah asal atau domain. Himpunan B disebut dengan daerah lawan atau kodomain. Terus dan 125 yang tadi yang teranak panah disebut daerah hasil atau range. Nah, notasi fungsi sekarang. Fungsi atau pemetaan dapat dinotasikan dengan huruf kecil. Nah, F, G, H ini F, G, H dan sebagainya.
Misalnya, fungsi ini dibacanya fungsi X ke Y. Fungsi X ke Y, ya. Atau fungsi X dipetakan ke Y. F, atau ini bacanya fungsi X dipetakan ke Y, atau ini X-nya ada daerah awal atau daerah domain, ya, domain. Yang ini kodomain. F memetakan X ke Y, maka Y sama dengan fungsi X. Nah, ini notasinya, hanya notasinya. Jadi kalau ketemu soal seperti ini, berarti G dikatakan fungsi. Fungsi sama dengan relasi, dalam artian dia bisa dipetak atau dinyatakan dalam 3 cara, yaitu yang pertama diagram panah, yang kedua diagram kartesius, dan yang terakhir diagram pasang berurutan, di himpunan pasang berurutan. Contoh. Contoh diketahui himpunan A, yaitu A, I, U, E, O, dan B, 1, 2, 3, 4. Yang ditanyakan, buatlah diagram panah yang menunjukkan pemetaan F, ya, fungsi, ya, yang ditentukan oleh A ke 1, I ke 2, U ke 1, E ke 4, O ke 2. Terus B nyatakan pula dengan diagram kartesius, dan C nyatakan pula F sebagai himpunan pasang berurutan. Nah, ini. A, B, A ke 1, I ke 2, U ke 1, E ke 4, O ke 2. Ini dikatakan sebuah fungsi, ya, fungsi. Fungsi yang dimana A, semua anggota A terpetakan ke anggota B, ya. Semua anggota A terpetakan ke anggota B, ya. Semua anggota A terpetakan ke B, dan, ya, anggota A semua memiliki satu pasangan, ya, satu pasangan. Walaupun anggota B ada yang tidak memiliki pasangan, maka ini dikatakan fungsi, ya. Jadi kalau yang A terpetakan semua dan memiliki tepat satu pasangan, ya, A ke 1, ya, A pasangannya 1, I pasangannya 2, U pasangannya 1, E pasangannya 4, O pasangannya 2, maka bisa dikatakan ini fungsi. Nah, jika dipasangkan seperti ini, diagram panahnya, diagram kartesiusnya, terus jika pasangan berurutan, berarti sama seperti yang kemarin, A temannya 1, I temannya 2, U temannya 1, E temannya 4, O temannya 2. Terus yang gimana untuk merapikannya, Pak? Yang merapikannya, yang huruf atau bilangan yang pertama semuanya urut, kalau yang belakangnya mengikuti. Terus yang ketiga, banyaknya pemetaan dari dua himpunan. Jika NA dan NB atau anggota A, ya, anggota himpunan A sama dengan A dan anggota himpunan B sama dengan B, maka banyak pemetaan yang mungkin terjadi dari himpunan A ke B adalah B pangkat A. Contoh, berapa banyak pemetaan yang mungkin terjadi untuk pemetaan berikut? Dari A sama dengan dari himpunan A sama dengan A dan B 1. Dari himpunan C yaitu 1 dan D adalah A, B. Terus dari himpunan E yaitu A, B, F 1, dari himpunan G 1 dan H, A, B, C, dari himpunan I 1, 2 dan I, J adalah A, B. Dari himpunan K
Nah, ini Bapak terangkan satu persatu nih. Nah, kita cari dulu himpunan A. Himpunan A anggotanya ada berapa? Ada 1 ya. Himpunan B ada anggotanya berapa? 1. Ini anggotanya adalah 1 yaitu A, dan B anggotanya adalah jumlahnya 1 yaitu 1. Maka untuk menyelesaikannya, berapa banyaknya pemetaan yang mungkin terjadi yaitu 1 ya, karena A ke B adalah B pangkat A yaitu 1 pangkat 1 nih. Anggota dari A adalah jumlahnya 1, anggota dari B jumlahnya 1, maka banyak pemetaan adalah 1 pangkat 1, yaitu 1. Terus yang B, anggota himpunan C adalah 1, anggota himpunan D ada 2. Nah, berarti banyaknya pemetaannya adalah ini yang belakang 2 pangkat 1, yaitu 2. Terus kalau yang C, anggota dari E itu adalah 2. Anggota dari N adalah 1. Banyaknya pemetaannya adalah 1 pangkat 2. 1 pangkat 2 itu 1. Terus anggota G 1. Anggota H 3. Banyaknya pemetaan adalah 3 pangkat 1 nih. Berarti dari belakang ke depan. Yang E, jumlah anggota I adalah 2. Jumlah anggota J adalah 2. Banyak pemetaan 2 pangkat 2. Itu 4. F, anggota K adalah 5, anggota N adalah 3, maka pemetaannya adalah 3 pangkat 5, yaitu 243. Anggota M ada 4, anggota N ada 5, maka banyak pemetaannya adalah 5 pangkat 4, 625. Nah, seperti itu. Ya. Sampai sini bisa dipahami ya. Kalau ada yang belum paham, silakan ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita lanjut. Nah, sekarang kalau sudah ya, sekarang kalau sudah buka halaman 67 di buku paket kamu, ya, lihat di nomor 4. Di nomor 4, perhatikan di nomor 4. Nah, di nomor 4 itu ada A, B, C, D, dan E ya, sampai halaman 68. Nah, sekarang kamu ini, ikutin arahan di situ. Tulislah domain, kodomain, dan range dari relasi-relasi A ke B pada berikut yang merupakan fungsi. Berarti untuk nomor 4 itu kamu cari dulu mana yang fungsi, mana yang relasi ya. Kalau kamu sudah ketemu yang namanya fungsi ya, kalau ketemu dia fungsi, maka kamu cari domainnya mana, kodomainnya mana, terus range-nya mana. Tapi kalau dia bukan fungsi, berarti kamu tidak usah mencari domain, kodomain, dan range. Paham ya? Paham ya? Kalau udah paham, silakan kamu nanti kerjakan di buku tulis, terus kamu foto kirim ke GCR. Paham ya? Hanya satu soal aja ya. Walaupun anaknya ada 5 ya. Tapi kamu tentukan yang A apakah dia relasi atau fungsi. Yang B, kamu tentukan apakah dia relasi atau fungsi. C, kamu tentukan apakah dia relasi atau fungsi. Kalau dia relasi, maka tidak usah mencari domain, kodomain, dan range-nya. Tapi kalau dia fungsi, maka kamu tentukan domainnya berapa, terus kodomainnya berapa, range-nya berapa. Seperti itu. Bisa dipahami ya?
Apabila tidak ada pertanyaan, Bapak akhiri. Tapi kalau semuanya ada pertanyaan, bisa kita sambung di WhatsApp. Oke, kalau tidak ada, next kita insya Allah bisa bertemu di tatap muka. Semoga kita pun diberikan semua kesehatan ya.